hati, saya juga adalah kebetulan penasehat daripada KBRA. Apa itu KBRA? Keluarga Besar Ruqyah Aswajah. Saya penasehat Nusantara Indonesia. Selama saya meruqyah, ya, ketika ada seorang yang diruqyah, dalam keadaan dia itu sudah artinya sudah benar-benar dirasuki, maka ketika kita ajak bicara susah. Kenapa? Karena sudah dirasuki dan dikendalikan dia sudah. Namun yang hadirin yang luar biasanya, hanya satu dalam anggota tubuh manusia yang tidak bisa dikuasai oleh dia, oleh makhluk, oleh jin. Apa itu? Hati. Hati. Makanya itu ketika kita mengatakan hati, wah saya berbicara, misalnya saya berbicara dengan hatinya fulan. Kalau kamu mendengarkan wahai hatinya si fulan, maka mengangguklah. Dia mengangguk. Hati. Karena hal yang luar biasanya di dalam hati. Nah hati ini kalau semakin misalnya hati ini tidak dibimbing, tidak dibersihkan dan tidak diatur dengan baik, maka dia akan luar biasa, maka akan kacau itu hati. Semakin kacaunya hati manusia, mereka akan kembali seperti kal an'am bal hum adall. Mereka akan menjadi seperti manusia, bal hum adall, bahkan mereka lebih. Dan hati seseorang jika kemudian tidak bisa menghukumi atau memutuskan apa yang dilakukan akal, hati tidak bisa memutuskan apa yang diminta oleh akal, maka akalnya itu menjadi rusak. Dalam artian rusak itu bukan rusak akal, tapi akan membawa kepada kesesatan, membawa kepada kerusakan dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, orang itu kalau hatinya buruk, dia tidak akan memberikan keputusan baik. Contohnya, hati itu terbiasa dengan apa yang dia didik. Kalau seorang itu sifatnya bohong terus, dia mengadakan suatu cerita bohong, maka cerita bohong tersebut akan berulang-ulang terus. Ketika ada satu orang bertanya tentang kisahnya dia akan bercerita bohong, sehingga kebohongan dia akan menjadi seakan-akan kenyataan bagi dia. Oh saya waktu itu bertemu dengan fulan, padahal nggak ketemu. Ketika datang satu lagi, oh iya saya sudah ketemu dengan fulan, itu akan terulang-ulang terus. Satu kejadian itu akan terulang terus sehingga menjadi suatu hal yang nyata bagi dia. Kenapa? Disitulah hati tidak bisa memberikan keputusan lagi. Padahal hati itu kan tempatnya keputusan. Saya kasih contoh hati itu dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dari Anwabisah bin Ma'bad, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Wabisah bin Ma'bad. Qala ataitu Rasulullah SAW. Saya mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, maka dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, jika tas'al anil bir, apakah kamu mau bertanya tentang sifat atau sikap bakti? Maka Wabisah bin Ma'bad mengatakan, na'am, iya ya Rasul. Ini tentang sifat bakti. Kita ingin jadi orang yang abror, orang yang berbakti. Dan alhamdulillah kita lakukan sifat-sifat yang berbakti, termasuk kita sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Dan etika di masjid. Lalu ketika ditanya tentang albir, Rasulullah SAW jawabannya cuma simpel. Apa itu? Rasulullah mengatakan istafti qalbak, tanyalah hatimu. Albir semuanya diserahkan ke hati oleh Rasulullah. Albir sifat bakti matma'annat ilaihi nafs wa ma'anna ilaihi al-qalb. Sifat berbakti itu adalah apa yang tenang seorang itu jiwanya dan tenang hatinya ketika melakukannya. Ketika kita sholat, hati kita tenang, itu adalah sifat albir. Tapi kebalikan dari bersifat bakti adalah al-ithim. Apa itu ithim? Dosa. Apa itu dosa? Wal ithim, kata Rasulullah SAW, mahaka fil nafs,
wa taraddud fi sadr, adalah suatu yang membuat gelisah di dalam hati dan membuat maju mundur di dalam hati kita. Apa yang membuat gelisah jiwa seseorang dan membuat seseorang itu maju mundur dalam melakukannya. Contohnya, tapi ini tidak semua hati bisa seperti itu. Kenapa? Karena hanya hati yang terbimbing. Makanya perlu bimbingan hati. Ketika ada satu orang dia ingin memakai sesuatu atau barang atau apa, ternyata barang itu bukan miliknya. Ketika dia akan memakai itu barang, kadang-kadang pikirannya adalah kalau saya pakai dosa, kalau enggak, oke, maju mundur. Atau ada seseorang yang mungkin dia nggak tahu bahwa saya ini perbuatan dosa apa tidak, tapi hati gelisah, hati nggak enak. Saya kalau gini kelihatannya nggak enak, kenapa? Itu dosa. Dan yang mengetahui itu bukan akal, karena akal itu pedulinya dengan dalil dan lain sebagainya. Tapi kalau hati itu ada yang dibaliknya. Nah, ketika hati merasakan seperti itu, ketahuilah bahwa saya itu adalah dimaksud oleh Rasulullah dengan kesalahan atau dosa. Makanya Rasulullah SAW dia mengatakan, al-ithm ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr. Dosa atau kesalahan adalah apa-apa yang membuat gelisah jiwa dan hati maju mundur. Wa in aftakan nas, Rasulullah akan bahkan walaupun manusia memberi fatwa, kan ada orang nggak apa-apa, tapi hati tetap kayak enak, gelisah. Orang mengatakan boleh. Makanya para sahabat itu, ya, walaupun ada dalil menghalalkannya, tapi sahabat padahal hal dalil menghalalkan sesuatu. Tapi kalau sesuatu dikerjakan oleh sahabat bisa menimbulkan hal yang lain, ditinggalkan oleh sahabat. Ya, makanya diantaranya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, salah satunya itu mengatakan bahwasanya saya atau kami menutup satu pintu halal, takut untuk kami kemudian terjerumus di 70 pintu yang haram. Menutup satu pintu halal, tutup. Kenapa? Takut kalau saya buka nanti menjadi haram. Baik. Yang bisa seperti itu bukan akal. Walaupun akal mengatakan bahwasanya ini sudah diperbolehkan halal, tapi hati tidak terima. Makanya itu luar biasa daripada hati. Wa in aftakan nas, walaupun memberi fatwa itu manusia. Fatwa mengatakan boleh, tapi hati nggak seret, ya jangan. Tapi nggak semua yang bisa melakukan ini ya. Hatinya kemudian kalau orangnya hatinya nggak pernah terbimbing, ya nanti insya Allah akan ada yang namanya caranya itu. Ya. Kenapa sampai menjadi hati itu bisa seperti itu? Wa'afuk, dan walaupun mereka semuanya orang itu memfatwakan, maka dikatakan dalam satu hadis yang lain, ada seorang yang bernama Wasilah bin Asqa. Wasilah bin Asqa ini sahabat Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Muhammad di Masjid Al-Khaif. Ketika melihat masjid di Rasulullah di Masjid Al-Khaif, sahabat tadi datang, ditahan oleh sahabat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan biarkan, da'u fa inna ma ja'a yas'al, tinggalkan, dia itu cuma mau nanya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, alaikassalam, bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, atasmu salam. Lituftina bi amrin nakhudhu anka ba'da mautik. Ya Rasulullah, saya minta fatwa. Jadi kata sahabatnya, saya minta fatwa dari engkau untuk kami amalkan atau kami pun jadikan pegangan setelah wafatmu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ketika itu sedang haji. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, jadi sahabat ini mengatakan tentang setelah kematian, yakni minal halal wal haram, yaitu tentang perkara halal dan haram. Faqala, maka Rasulullah SAW, latuftiyannaka nafsak.
engkau mintalah fatwa kepada dirimu. Riwayat qalbah, hati. Sahabat tadi mengatakan, wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Lu kok bisa begitu ya Rasulullah? Saya minta fatwa tentang hal haram, lalu engkau mengatakan la tuftiyannak qalbah. Mintalah fatwa kepada hatimu. Wah, ajaib ini. Ajaib ini. Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW beliau mengatakan, anta da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Wa in afdakal muftun. Tinggalkan apa yang membuat engkau gelisah atau ragu kepada hal yang yakin. Ada satu yang meragukan. Ini makanan gimana? Kalau orang yang benar-benar apa namanya paham, dia nggak makan itu, walaupun dengan dalil ngincipi. Kadang-kadang kita ngincipi nggak tahu sakit kadang-kadang. Dengan dalil ngincipi makan. Ada beberapa semau-mau manusia dalam hal itu, ya, salah satunya ini pengen tahu dan yang penting. Pengen tahu dan yang penting ini menyebabkan orang itu gak maju-maju lah ibaratnya kata alamnya. Contohnya adalah saya coba, maka dia tidak akan beramal. Yang kedua, yang penting. Kalimat yang penting, kalau bahasa kita di Surabaya ini sing penting. Jadi apa-apa itu dikatakan kalau misalnya ada sedekah, sing penting sedekah, sing penting mangan, sing penting. Orang yang mengedepankan kalimat sing penting atau yang penting, dia tidak akan pernah ikhlas. Sudah, kalau misalnya meragukan, mundur aja. Ambillah yang yakin, tinggalkan yang meragukan. Ini Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'rifka ila ma'lani. Wa in aftakan muftu. Walaupun yang memberi fatwa orang mufti. Lalu dia balik berkata, Wasilah kembali berkata, wa kaifa li bidzalik? Bagaimana caranya saya bisa seperti itu ya Rasulullah? Ini caranya Rasulullah SAW. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani. Serta dikatakan juga dinukil oleh Al-Haytham bin Hajar Al-Haytham. Itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ansada yadaka ala qalbik." Engkau letakkan hati tanganmu di dadamu. Fa innal fuad yaftur. Kalau dan sesungguhnya itu hati akan terang. Alal halal, kalau itu halal. Wala yasur alal haram, dan tidak akan tenang kepada hal yang haram. Tapi sekali lagi, itu gak sembarangan orang. Jangan terus kemudian ada satu orang mengatakan, oh hati saya tenang, saya makan aja, gak tahu ini haram atau halal. Ya, kalau masih malu, mundur, jangan tanya. Makanya dikatakan kepada orang yang ulama yang mengomentari hadis, mengatakan bahwasanya hada fi haqqi man tanawwara qalbuhu wa alhama lis-shawab. Ini bagi orang yang benar-benar hatinya sudah diberi cahaya oleh Allah SWT. Nah, kalau pelaku maksiat atau orang yang nggak bisa hatinya, nggak pernah jaga hatinya dan sebagainya, susah. Nah, susahnya bagaimana? Ya dia nggak pernah mendidik hatinya, maka hatinya akan menjadi liar. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah hati yang benar-benar tenang, hati yang benar-benar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'duhu, sebagian daripada ulama mengatakan, man ghadda basarah anil maharim. Siapa yang memejamkan matanya daripada hal-hal yang haram, wa kaffa nafsah anil syahwat, dan barang siapa yang menjaga dirinya daripada syahwat, wa amara batinahu bil muraqabah, dan memakmurkan batinnya dengan muraqabah, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awwada akal halal, dan dia selalu perhatian akan makanan yang dia makan adalah makanan yang halal, lam tukhti firasatah, maka tidak akan pernah salah firasatnya.
atau tidak akan salah firasatnya. Dan ini cara-cara yang disampaikan oleh para ulama, para saleh. Ini adalah kalimat yang ada di dalam kitab dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Oleh karena itu para hadirin, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan masalah hati. Karena kalau hati rusak, akal pun ikut rusak pasti. Gak ada orang yang kejam kemudian dia akalnya luar biasa. Enggak, akalnya akan lebih kejam dari hati. Karena eksekusi atau eksekutornya itu adalah akal. Yang memberikan keputusan itu adalah hati. Kalau hatinya sudah rusak, akal sudah luar biasa akan rusak. Kalau rusaknya akal, maka akal tersebut berarti sudah diliputi dengan nafsu semau dia. Sehingga Allah SWT selalu mengatakan tentang hati. Bahkan dalam penafsiran tentang ayat-ayat ini, maka khalaqal insana fi ahsani taqwim adalah karena manusia dengan hati, bukan seperti hewan. Walaupun ada hewan yang dikatakan punya akal tapi tidak akan punya hati, ya, tidak akan punya hati. Oleh karena itu, ada ungkapan juga yang mengatakan al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali' alaihi nas. Kesalahan atau dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah dan kamu ketika melakukannya tidak mau dilihat orang atau sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada orang, anak kita misalnya, anak kita kalau melakukan kesalahan itu pasti sembunyi-sembunyi, ada yang disembunyikan. Begitu juga kita. Ketika orang sudah hatinya sudah penuh dengan kegelisahan dan melakukan sesuatu yang dia ingin sembunyi dan tidak dilihat oleh manusia, berarti yang engkau lakukan adalah suatu kesalahan. Entah itu dosa atau tidak, tapi itu kesalahan. Makanya mudah-mudahan ini karena ada dua sesi, tanya jawab. Tapi yang intinya mudah-mudahan Allah SWT bersihkan hati kita. Makanya doanya para solehin termasuk riwayat itu doa baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agama. Karena hati ada di banyak wa'id rahman, di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan hati kenapa? Dinamakan qalbu. Kenapa qalbu? Karena qalbu itu adalah sari'ut taqallub. Karena sangat cepat orang untuk berubah. Orang sedih akan cepat hilang kesedihannya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita mengantar suatu jenazah, ya, kerabat kita akan menangis. Tapi begitu sampai ke rumah kita makan aja sesuatu, ya, kita sudah hilang yang kita kubur tadi. Tapi yang kita ingat adalah makanan ini kurang garam atau kelebihan garam. Kenapa? Sari'ut taqallub. Karena hati itu cepat berubah. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau masalah hati luar biasa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi yang disampaikan bahwa di dalam diri kita ini ada semacam warning sesuatu kalau memang kita melakukan itu salah. Kalau saya pribadi menamainya nurani. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan gini, terkadang kita tuh sudah berusaha ini salah kelihatannya, tapi kita ini qadarullah saya kadang masih melakukan walaupun sudah ditegur ini salah. Itu yang bermasalah apakah akal kita atau hati kita? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian terkait mendidik tadi yang disampaikan bahwa hati itu perlu dididik. Nah, kalau untuk akal itu kan bisa dengan sekolah dan sebagainya. Tapi untuk hati itu bagaimana cara mendidiknya? Khususnya kepada putra putri kami. Kalau untuk kita dan putra putri kami gimana cara mendidik hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan kalau misalnya satu orang kita tahu bahwasanya yang kita lakukan ini salah, hati sudah menjadi akal.
betul nurani dan lain sebagainya. Nurani itu dari kalimat nurani, berarti hatinya bercahaya. Ya. Nah, lalu kemudian hati memberikan peringatan, tapi cengkal, karena itu ada aspek nafsunya kadang-kadang ya. Ada nafsunya, karena hati katanya enak ini, atau pada hati jangan tapi enak, akhirnya terus menerus. Kalau sudah terus menerus, hati ini akan terbimbing dengan menuruti itu nafsu. Ya. Nah, lalu kemudian caranya bagaimana? Yaitu ada nafsu, itu dikatakan oleh Imam Al-Busiri mengatakan bahwa nafsu katifli intuh bil musyabba'ana hubbi wadai wa intarfim yanfati. Tabiat nafsu itu, nanti nafsu itu ada kaitannya sama anak-anak, karena sifatnya seperti itu. Wa nafsu katifli, nafsu itu seperti anak. Intuh bil musyabba'ana hubbi wadai. Kalau aku biarkan itu anak, nafsu itu atau anak itu menyusui atau kita turuti, dia akan berkembang terus nyusu, bukan cuma setahun 2 tahun, terus bakal kepingin menyusu terus. Hubbul wadai wa in taftimhu yanfati. Tapi ketika kita tolak itu sekali, ya, dia mau lagi 2 kali, kita tolak 3 kali, dalam hitungan cuma beberapa kali itu sudah selesai, dia nggak mau lagi menyusu. Begitu juga ketika kita sudah terbiasa, lalu kemudian kita mau caranya untuk mengembalikan, mengupgrade lagi hati supaya kembali kepada nuraninya lagi gitu ya. Maka jangan bagaimana caranya? Itu dengan benar-benar dipaksakan. Itu namanya kalau dalam ilmu tasawufnya itu namanya, atau filsafat tasawufnya itu adalah riyadhah, latihan. Karena memang harus didik. Ini akan kembali lagi. Dan itu memang sudah memang seperti itu. Tabiatnya hati yang sudah dikuasai oleh nafsu. Adapun untuk anak-anak, ya, untuk mendidik anak-anak, yaitu tadi ada sebagian ulama yang mengatakan cara mendidik anak itu tarik ulur. Ya. Anak kalau kita teruskan, kita taat turuti terus, dia tidak akan terbimbing dengan baik. Itu sudah pasti. Ya. Bahkan saya ada kenalan, ya, satu orang kenalan, itu anak dia kaya, luar biasa, kerjanya enak dan lain sebagainya. Ini di Kalimantan sana. Ya. Itu apapun permintaan anaknya itu dituruti. Apapun permintaan anak itu. Tapi ketika dia sudah meninggal, bapaknya ini yang kita kenal ini sudah meninggal, dari yang menuruti dia lagi. Akhirnya si anak karena terbiasa dituruti, apapun permintaannya harus ada. Ya. Ini anak ketika berkembang, dia sudah punya hutang luar biasa, sudah gampang hutang lain. Karena pokoknya maunya harus dituruti. Maka ada yang namanya tarik ulur. Tarik ulur itu cuma mengembalikan ke tabiat atau fitrahnya aja, bukan sampai kemudian terlalu ekstrim sehingga orang menjadi artinya mengembalikan kepada tabiatnya, kepada yang adanya, ya, di-upgrade atau dinormalkan kembali, itu seperti itu. Itu tarik ulur fungsinya. Begitu juga nafsu itu kan seperti anak kecil, ya, seperti itu juga lah. Ya. Nah, kalau pendidikan yang sempurna adalah bagaimana kita mendidik kenalkan dengan Rasulullah SAW. Pendidikan kalau kita kenalkan anak kita dengan Rasulullah, itu sudah terdidik dengan baik. Karena ada satu kisah yang mungkin disampaikan oleh guru saya, Pak Ali Al-Jufri. Beliau sering ada dakwah atau seminar dan lain sebagainya di Amerika. Ya di Amerika. Ada satu orang dia berkisah cerita. Ceritanya adalah orang tersebut ketika masuk di kuliah, ya, orang itu aslinya orang Syria, orang Suriah. Kemudian ke Amerika belajar di situ. Masuk ke kuliah. Di dalam kuliahnya itu, ketika dia puasa, diajak sama teman-temannya, dibully sama teman-temannya. Ngapain puasa? Akhirnya dia meninggalkan puasa Ramadan. Lalu ketika dia sholat, begitu juga. Ngapain sholat? Sampai dia akhirnya meninggalkan sholat. Sudah sholat enggak, puasa enggak. Lalu kemudian ketika dia mau berbuat baik, dikatakan kamu berbuat baik, kamu ngajari orang malas. Itu orang kamu kasih duit terus, dia akan malas, dia akan selalu minta-minta dan sebagainya. Tapi subhanallah, dia itu ada satu yang diajarkan oleh orang tuanya, yaitu sholawat. Suatu amalan sholawat.
Muhammad dan sebagainya. Dengan dikisahkan tentang Rasulullah SAW sebagai penyayang yang baik dan lain sebagainya. Lalu kemudian temannya mengatakan, wah tokoh yang baik itu ini itu ditunjukkan tokoh-tokoh orang-orang yang nggak beriman kepada Allah SWT. Tapi dia tetap tidak mau meninggalkan Rasulullah SAW dalam amal salawatnya sebelum dia tidur. Akhirnya ketika dia tidur dia bersolawat. Dia nggak mau meninggalkan ini. Masa semua ditinggalkan, sisa ini aja ini. Bukti cinta saya kepada Rasulullah. Ketika tertidur melihat di dalam tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat baginda Nabi Muhammad SAW, begitu juga melihat orang tuanya yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Anak tersebut bangun dalam keadaan menangis dan kemudian dia tobat dan kembali lagi. Artinya apa? Kita punya kedua, kita punya tokoh yang menjadi pegangan kita untuk kembali. Anak kita harus punya kedua. Anak kita harus punya kedua atau teladan. Kalau nggak punya teladan maka akan mencari teladan yang dia mau. Teladan yang dia mau akhirnya kacau. Oh dia bilang ini. Mungkin ada yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik terkait dengan tadi, silakan terkait dengan ru'yah, bahwa hati kita ini tidak bisa dikuasai. Hanya hati kita yang tidak bisa dikuasai. Mohon maaf, Bib mau menanyakan, apakah orang yang sudah, yang pertama apakah orang yang sudah terkena jin tersebut bisa menyembuhkan diri sendiri jika tidak hatinya masih ada kebaikan? Atau yang kedua, orang yang hatinya baik itu tidak akan bisa dikuasai oleh jin? Terima kasih. Nah, jadi yang terakhir tadi, orang yang hatinya baik tidak mampu dikuasai oleh jin. Oke, jadi ini, apakah orang yang sudah pernah mengalami kerasukan lalu kemudian dia bisa meruqyah dirinya sendiri? Ruqyah itu ada ruqyah pribadi, yaitu dengan amalan kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, yang amalia. Ruqyah terbaik itu kalau kita yang pernah, ini berdasarkan pengalaman dan itu adalah ilmu kita belajar, taklim, majelis, menghadiri itu semuanya, itu menjadi ruqyah terbaik untuk diri kita sebenarnya. Lalu kemudian, apakah benar orang yang meruqyah itu bisa mengobati dirinya sendiri? Mungkin, nggak secara mutlak bisa ataupun nggak bisa. Tapi yang kita pernah alami, yang pernah kita jalani, itu orang kalau sudah kemasukan berarti itu seakan-akan ada portal gitu. Itu kadang-kadang saya pernah menemui satu kasus ketika ada satu orang itu dia nggak bisa jalan di kuburan, jalan tempat kan nggak bisa, pasti ada yang ngikut gitu. Karena ada portalnya tadi dia kebuka karena efek sihir dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang tersebut ketika selesai diruqyah menjadi indigo. Indigo tahu semuanya kan indigo itu gimana? Dan ternyata indigo itu adalah indigo ini yang harus diruqyah lagi. Karena dia melihat kepada yang lain dengan penglihatan yang ada di dalam tubuhnya. Maka ada yang namanya ruqyah pribadi, seperti membaca surat Al-Fatihah, seperti membaca yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, A'udzu birabbil falaq, A'udzu birabbin nas, namanya mu'awwidzatain. Itu kan Rasulullah SAW pernah kena sihir dan kemudian diajarkan itu oleh malaikat Jibril. Itu bisa mengobati dirinya sendiri, bisa. Dan lalu yang kemudian, apakah hati yang bersih itu bukan apakah, tapi pernyataan ini ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Hati yang bersih tidak bisa diruqyah. Ada di salah satu anggota kita KPRA, dia pernah meruqyah dan ada kalau masalah ada di YouTube atau di anggota kita. Dia meruqyah satu orang perempuan hafal Al-Quran, hafidhah, seorang perempuan hafidhah. Ketika diruqyah dalam keadaan sudah dirasuki seperti itu, dia dibimbing oleh yang meruqyah tadi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Maksudnya tujuannya untuk mengislamkan yang di dalamnya. Maka dikatakan asyhadu. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Dan ini kejadian nyata, bukan main-main, kejadian nyata. Ketika mengatakan illallah, dia jawabnya illad dajjal. Bukan illallah yang dia jawab. Yang dia jawab illad dajjal. Padahal ini yang perempuan ini, yang diruqyah ini hafizah, penghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Kan gitu. Nah kalau misalnya dikatakan hatinya, hati yang bersih, insya Allah tidak dikuasai syaitan. Akal masih bisa dikuasai. Akal masih bisa dikuasai. Tapi yang pasti hati dan akal itu bisa dikuasai oleh nafsu. Kalau sudah nafsu menguasai, dia tidak akan berakal. Makanya kalau ada satu orang dikatakan, coba kamu teriak-teriak di jalan raya, dia akan mengatakan tidak mau. Tapi begitu dia dalam keadaan marah, kenapa marah? Karena akal sudah diliputi dengan nafsu. Namanya nafsu itu nafsunya ini subu'iyah atau nafsu ini kan cengkram, emosional, temperamen. Maka akal tersebut tertutup dan dia tidak akan kenal malu. Teriak-teriak di jalan pun dia akan merasa. Jadi itu efeknya adalah daripada akal yang terkena. Tapi tidak seperti itu. Mudah-mudahan dijaga sebenarnya Allah SWT. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Habib mau nanya ini soal hati. Terkait hati, apakah benar Habib kalau kita sering melakukan dosa kecil atau besar, hati kita itu akan ternoda? Akhirnya hati kita itu keras sehingga sulit untuk menerima hal-hal yang baik atau yang positif. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla barrana 'ala qulubihim. Akan tapi ada ran itu apa? Kotor, noda. 'Ala qulubihim di dalam hati-hati mereka, ya, atas apa yang mereka lakukan, yaitu dalam rangka perbuatan maksiat. Nah kemudian kalau misalnya ron atau noda tersebut satu tetes, satu noktah, 1, 2, 3, 4, sampai kemudian hati itu menjadi banyak akan yang namanya ron atau noda tersebut, maka hati akan menjadi mati. Nah matinya hati itu bagaimana? Matinya hati itu susah untuk orang tersebut akan mendapatkan hidayah. Adakah dinasihati pun dia akan sangat menolak nasihat orang yang nasihat. Makanya dalam surat Al-Kahfi kan dikatakan, waja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqar. Wa in tad'uhum ila al-huda, kalau kau panggil dia itu orang dalam petunjuk huda hidayah, falan yahtadu idzan abada. Tidak akan pernah berhidayah. Tidak akan mau menerima nasihat. Kenapa? Hatinya sudah akinnah 'ala qulubihim, sudah terselimuti dengan yang namanya noda tadi. Wa fi adhanihim waqar, kalau sudah ini telinganya kan mau menerima nasihat. Jadi itu seperti itu. Makanya ada anjuran-anjuran, salah satunya adalah tahajud, itu luar biasa. Ya atau yang namanya tombo hati, ya, obat hati itu 5 perkaranya itu benar-benar luar biasa. Itu yang merebutkan hati, 5 perkara itu ya. Puasa, baca Al-Quran dengan memahami, kemudian sholat malam, doa zikir malam, orang-orang soleh kita duduk bersamanya. Insya Allah itu akan membuat hati menjadi terobati. Nah kita Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian kalau salah Allah Taala ada salah agama Allah bertemu sebelum saya bertemu jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah.